Di sini kami akan mendiskusikan tugas proses industri kimia dengan judul pembuatan klorobenzen dengan menggunakan proses halogenasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ezra Aulia Rahmi Siregar dengan NIM 2304051102 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anis Rina Sofi dengan NIM 2304050014. Saya Nurul Hanifah Nasution dengan NIM 2304050016. Baik, pertama kita masuk ke pembagian makalah, tugas makalah, yakni terdiri atas latar belakang pada bab 1, rumusan masalah serta tujuan. Pada bab 2, terdapat tinjauan pustaka seperti jenis proses klorobenzen, pemilihan proses produksi, tujuan kinetika dan termodinamika, tujuan kinetika dan termodinamika, lalu spesifikasi produk, dan ada spesifikasi bahan baku dan produk. Selanjutnya ada bab pembahasan, di mana itu ada diagram alir proses, uraian proses, reaksi yang terjadi dalam proses, spesifikasi alat yang digunakan, serta unit-unit operasi dengan unit-unit proses. Selanjutnya akan dilanjutkan kesimpulan dengan daftar pustaka, di mana kami sudah membagi tugas untuk pembagi. Ada juga Karakteristik ada juga. yang ada 7, tapi ibu tuh bilang kita pilih satu aja. Kita masuk pada yang mana karakteristik kita? Kayaknya berbasis sumber daya alam. Banyak industri kimia tergantung Enam pada masih sumber 6. daya alam. Enggak, iya 6, menghasilkan produk antara dan produk akhir. Antara kita klorobenzen atau fenol. Karena bisa juga fenol sih. Fenol sih. Ya kan. Terus produk akhir kita dikloro lah, produk samping. Itu maksudnya di mana kita buat nanti? Di Oh iya, di mana ya maksudnya karakteristik? pembahasan sih. Di bagian Di bagian mana pembahasan? Uraian tidak ya. Atau di tinjauan pustaka? Di spesifikasi bahan baku. Oh iya, spesifikasi bahan baku aja. Di karakteristik itu tadi diletak di mana? Spesifikasi bahan baku berarti ya. tapi aku lihat spesifikasi bahan baku kotak-kotak ya. Kita mau buat kotak-kotak aja nanti di makalah. Sekalian sama karakteristiknya. Oh, nyambung gitu ya? Nyambung sih. Nyambung. Bahan baku atau produk? Bahan baku? Kan tadi poin 6, produk antara atau Produk produk antara. akhir. Spesifikasi produk deh. Produk. Iya. Ya, bahan baku juga kan baru Iya. produk baru di bawahnya. Iya, bahan baku. Ini terbalik nggak sih? Bahan baku dulu kita letak. Iya. Baru produk di bawah. Oke. Baiklah. Ini penyusunan ini kita nanti kita iniin aja ya, kita fotokan aja biar masuk. Berarti bagian tinjauan pustaka udah pas lah ya. Atau ada lagi yang mau ditambah? Ini selain karakteristik ada struktur industri kimia ekonomi produk. Ini dijual produk kita. Ada Iya. yang mau kayak nggak sih? Ada Kan ada klorinnya. Klorin ke bagian produk apa? Masih Produk. setengah jadi. Setengah jadi. Iya. Oh, dia nggak bisa jadi langsung jadi deterjen. Nggak bisa. Pemutih ya Bang? Apalagi ya? Kayaknya di tinjauan pustaka kalau aku udah pas sih. Nggak ada tambahan. Diagram alir. Berarti kita masuk ke pembahasan. Ya. Diagram alir nanti tadi udah dijelasin kan, diagram alir nanti dibuat diagram alir dari mulai spesifikasi bahan baku ke Sampai jadi hasil komponen-komponennya, lalu ke reaktor yang digunakan sampai ke produk akhir. Iya. Semuanya dijelasin ya kan? Iya. Setiap ini. Iya. Kalau yang di video sebelumnya itu lebih banyak kan, tapi dia emang bentuknya bukan bentuk alat, dia kayak diagram alir aja kayak gini kan. Iya. Kotak-kotak doang kan. Jadi ini kita mau ngegambar reaktornya gitu. Kayaknya nggak usah deh, kan diagram alir bukan. Tapi lo jelasin satu-satu Iya. ya kan? Iya. Lagi ya. Terus di bagian uraian proses
sebenarnya pada diagram alir proses kita kan ngejelasin uraian proses. Oh, gini aja, diagram alir proses dan uraian proses. Di satu Karena kan. kalau satu dibuat- bagian berarti. Iya, kalau dibuat bab yang berbeda kayaknya kurang ini aja. Tapi kayaknya sih lebih bagus letak dulu sih ya, diagram alirnya tadi kan di atas, baru Iya, kayak basicnya jelasin uraian uraiannya. proses. Oke. Berarti kayak aku Jadi, jelasin ya dari Iya. pertama yakni bahan baku yang diperlukan ini menggunakan katalis ini. Iya. Daftar pustaka aman lah ya kan, soalnya setiap kali jurnal yang kita lakukan taruh aja langsung di dapur. Oke. Gitu ya kan. Lampiran Enggak sih. Lampiran? Lampiran kayak lampiran gambar nggak sih? Mungkin kita lampirkan gambar Gambar hasil yang produk. tadi gambar berapa gitu. Iya. Oh iya, Link yang scan tadi ya. dari makalah video kita sama makalah. sama ini lagi kan itu juga nyari video itu. Referensi. Iya, proses pembuatan chlorobenzene. Referensi perusahaan Dari juga itu. kita cari di situ aja kalau misalnya. Pasti nemu nggak sih? Enggak kak, aku kemarin enggak nemu, susah kak chlorobenzene. Susah iya. Heeh. Atau gini aja, Mana kita, mau? pertama kan tanya dulu gitu apa nama perusahaannya. Nah, kita cari mana tahu di YouTube tuh ada nama perusahaan itu. Itu Oh. kan bisa dapat. Oke, Meskipun oke. nggak sepenuhnya kita dapat proses di perusahaannya itu kayak mana. Tapi kebanyakan luar negeri loh. Iya, Perusahaannya iya. dari Jepang, Jerman, sama Amerika. Kalau makalahnya nggak perlu soft copy-nya kan? Itu gitu. Simpan aja hardcopy-nya. Iya, Jadi itu kayak minta link hard. hard soft berarti. copy-nya kan drive kan, Bisa jadi. drive kelas kan. Mm-mm. Nah, ya udah link drive kelas gitu. Berarti ada 3 nih. Link video, referensi, Diskusi ya kan. ya, serta Lagi? link drive pengumpulan. Jadi kan di situ. Makalah. Apa QR? Iya, harus QR. Link kan? QR. Aku enggak Link video referensi itu kayak QR. di mana? Di referensi. Gini Semua aja, juga QR kasih video QR. referensi. Enggak sih, video yang kita upload aja yang kita QR kan. Karena kan referensi nggak Iya, perlu kita QR perlu. kan. Video kita aja. Perlu loh, kayak mana buat tuh lihat video referensi kita. Ya udah buat Ya aja udah, sama kita. semua pakai QR. Iya. Tinggal scan nanti gitu ya. Udah pas lah ya dari mulai bab 1 sampai ke penutup. Drive ada QR. Enggak ada. Draft linknya biasa. Drive link biasa. Oh, Oh iya. Oh iya, kayak mana ya? Betul. Nah, apa kita aja? Apa lagi? Kayak kita udah bisa sih mulai. Jadi kami di sini akan membahas pembagian pengerjaan dari makalahnya. Di mana? Yang pertama yaitu ada bagian cover, daftar isi, kata pengantar, abstrak. Itu dikerjakan oleh saya sendiri. Untuk bab 1, latar belakangnya dikerjakan oleh saya, dan rumusan masalah tujuan dikerjakan oleh Anis. Kemudian untuk di bab 2, tinjauan pustakanya, jenis-jenis proses produksi klorobenzen, dan pemilihan proses dikerjakan oleh saya sendiri, dan tinjauan kinetika dan termodinamika, spesifikasi produk, spesifikasi bahan baku dikerjakan oleh Anis. Kemudian di bab 3 ada pembahasan untuk diagram alir proses, uraian proses, reaksi yang terjadi dalam proses dikerjakan oleh Ezra. Kemudian spesifikasi alat yang digunakan dikerjakan oleh Anis. Unit proses dan unit operasi dikerjakan oleh Hanifah, saya sendiri. Kemudian untuk bab 4 penutup, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran dikerjakan oleh Ezra. Menurut teman-teman ada nggak hal yang perlu ditambahi atau yang mau diubah di kerangka pembahasan ini? Kayaknya di bagian unit proses operasi apa itu nggak udah jadi satu dengan maksud- spesifikasi alat. iya, di Maksudnya? bagian unit operasi itu dengan spesifikasi alat yang digunakan itu sebenarnya bisa Enggak. dikerjakan oleh satu orang yang bersamaan. Iya. Karena kan sama-sama membahas tentang
tentang alat yang digunakan Iya. kan. Spesifikasi alat kan masuknya ke jatuhnya jadi unit operasi juga ya kan. Iya. Nah itu satukan aja. Ini berarti dipisah kan? Satukan aja. Walaupun tidak dipisah, berbeda orangnya, namun isinya sepertinya tetap sama. Oh, jadi yang dihapus. Ya, Iya. Iya. Oh iya ya. Iya kan? Oke. Selanjutnya yang ditugaskan oleh Bu Renita juga mengenai tentang perusahaan. Parameter sama perusahaannya juga. Perusahaan itu kira-kira kita tambahkan di mana ya? Kayaknya perusahaan Dahulu nggak sih? Di apakah di Pembahasan latar nggak sih? belakang atau di abstrak? Menurut Nggak di kalian? pembahasan. Pembahasan. Karena kan ibunya bilang cantumkan sedikit profil perusahaan. Profil Sekedar perusahaan. profil. Jadi kayak menurutku latar belakang sih. Terbelakang. Latar belakang. Kalau pembahasan kan itu berarti yang punya kita. Iya, Bukan yang harus punya orang. dibahas. Iya. Tapi kan di dalam perusahaannya pasti kan ada proses-prosesnya juga. Apa nggak kita masukin aja proses dari perusahaan itu di pembahasan? Ini aku bingung sebenarnya. Ini prosesnya dari perusahaan yang kita cari itu atau kita cari sendiri lagi? Kayaknya sih dari perusahaan itu, otomatis udah ada prosesnya kan, nggak mungkin nggak ada prosesnya di situ. Tapi Jadi kalau kita kita masukin di pembahasan. kalau kita ikut proses dari perusahaan, beberapa perusahaan nggak ngasih tahu Iya. mengenai prosesnya. Mungkin itu hal Itu yang sangat susah mendalam, didapat ya kan. hal yang Tapi mendalam. kalau misalnya dapat, ya kan bisa tuh kita cari referensi entah di YouTube kan. Misalnya dapat kita masukin aja nggak sih proses dari si profil perusahaan yang mau kita tuju itu. Jadi kayak satu aja perusahaan kita cari, ya kan. Nah, yang ada prosesnya. Jadi yang banyak perusahaan yang mau kita iniin jadiin referensi aja. Oh ini ada beberapa yang perusahaan yang dia produksinya chlorobenzene tapi cuma satu yang kita masukin prosesnya. Kayak gitu aja kita buat. Tapi sebenarnya di diagram alir nanti pembentukan dari diagram alir itu di setiap alur kita kan tahu apa komponen-komponennya. Iya. Terus di diagram alir itu juga kita cantumin reaktor apa yang digunakan, terus reaksi apa yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau ngikutin prosesnya si perusahaan itu lebih baik. Tapi kalau emang nggak ada, kita ikut proses secara Iya, umum aja. secara umum yang udah kayak gimana dasarnya gitu kan. Iya. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas ke abstrak. Mana abstrak? Abstrak ada setelah itu kan, setelah siap semua nggak sih? Iya. Iya itu kayaknya bisa ntar aja. Berarti ini spesifik alat udah termasuk unit operasi sama proses kan? Iya. Sanggup Ani sendiri? Ya oke sih, nanti aku cari itu ya. Kayaknya perlu apa ya? Ya perlu kita cari lah banyak referensi. Ini Ya. ini tanggung jawabnya kau sendiri lah ya. Oke. Atau kamu lagi? Astaga. Oke, aku buat abstrak karena kan itu ada setelah. Oke, langsung aja apa ke itu yang hulu, Oh iya, hilir, iya. menengah itu Iya. kan termasuk di mana itu mau kita taruh? Kita masuk. Oh ya, kita masuknya kemana ya? kita Maksudnya menengah. Iya, masukin penjelasan itu di bagian mana? kalau menurut Ezra di bagian jenis-jenis proses. Jenis proses. Iya nggak? Itu masuk jenis atau masuk pemilihan proses? Jenis pemilihan proses bisa sih, Iya. jenis pemilihan proses. Tapi Berarti di bagian setelah menjelaskan jenis-jenis, Oh. baru kita jelaskan. itu di bawahnya berarti. Iya. Kita letak untuk di makalah kan. Iya, hulu, hilir, menengah. Oh berarti kan menengah kita produksinya berarti halogenasi prosesnya kan. Halogenasi. Berarti yang kita iniin si chlorobenzene, baru di sini halogenasi, baru di sini produk sampingnya apa di chlorobenzena ya. Ini lagi. Katalis kita FeCl3. Iya. Yang ini.
karakteristik. Gimana juga? Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan melanjutkan diskusi mengenai pembuatan makalah dengan judul pembuatan klorobenzen dengan menggunakan proses halogenasi, di mana pada diskusi sebelumnya kami sudah membagi tugas serta isi yang akan kami letakkan pada makalah. Aku ya. Nah, jadi di sini udah ada dibuat cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, abstrak nanti dibuat setelah semuanya selesai udah dimasukin baru kita buat abstrak. Kemudian untuk pendahuluan ada latar belakang dari klorobenzen, terus ada juga dimasukin perusahaan-perusahaan yang memproduksi klorobenzena. Itu ada namanya perusahaan PCC Rokita SA, Chemio Organic Chemicals dan SP Chemicals. Kemudian di sini saya ada masukin rumusan masalah, di mana rumusan masalah ada 5, tujuan juga ada 5. Baca aja. Di mana rumusan masalahnya ini yang saya buat yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses halogenasi dan bagaimana mekanismenya dalam pembentukan klorobenzen. Kemudian apa saja jenis-jenis proses produksi klorobenzen dan jenis produksi apa yang paling efisien. Apa saja bahan baku, kondisi reaksi, dan katalis yang digunakan dalam proses produksi klorobenzen. Apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi dan selektivitas reaksi halogenasi pada benzen. Bagaimana aplikasi dan kegunaan klorobenzen dalam industri kimia. Kemudian untuk tujuannya merupakan Untuk tujuan dari klorobenzen, pembuatan klorobenzen itu yang pertama untuk menjelaskan konsep dasar dari proses halogenasi dan bagaimana mekanismenya dalam pembentukan klorobenzen. Untuk yang kedua, mengetahui apa saja jenis-jenis proses produksi klorobenzen dan jenis proses produksi yang mana yang lebih efisien. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi bahan baku, kondisi reaksi, dan katalis yang digunakan dalam proses produksi klorobenzen. Untuk yang keempat, itu menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi dan selektivitas halogenasi pada benzen. Yang kelima, menyampaikan informasi tentang aplikasi dan kegunaan apa saja klorobenzen di industri kimia. Untuk selanjutnya, itu ada tinjauan pustaka yang kami buat. Di sini ada jenis-jenis proses produksi, kemudian ada pemilihan proses, tinjauan kinetika dan termodinamika, sifat fisik dan sifat kimia, kemudian ada pembahasan. Pada pembahasan kita membahas tentang diagram alir proses yang sudah disampaikan pada presentasi secara langsung, yakni pada blok pertama itu ada bahan baku, benzen, klorin, dan juga katalis. Itu diumpankan ke reaktor, lalu melalui proses pemurnian hingga mencapai produk akhir. Selanjutnya itu ada uraian proses di mana saya mengambilnya dari salah satu literatur rancangan pabrik klorobenzen dari benzen dan klorin dengan kapasitas 40.000 ton per tahun, yakni literatur dari Universitas Islam Indonesia. Di situ terdapat diagram blok diagram proses yang saya ubah menjadi kalimat sederhana, lalu saya masukkan ke uraian proses. Untuk selanjutnya akan kami tambahkan Untuk selanjutnya akan kalimat-kalimat ditambahkan reaksi yang terjadi di dalam setiap proses, juga spesifikasi alat yang dan digunakan unit operasi, dan lalu unit dilanjutkan proses. kesimpulan dan juga daftar pustaka, dan lalu lampiran untuk mengakses video dan juga makalah.